Jadi kalau tadi Mas Teddy dan Mas Kun sudah menyampaikan tentang bagaimana platform ekonomi digital khususnya di era ekonomi digital gitu kan. Nah, saya akan melihat peran manajemen aset khususnya karena memang kebetulan sekarang saya mencoba mengembangkan manajemen aset di Indonesia. Tapi kalau Bapak atau rekan-rekan semua coba search manajemen aset di Google gitu, manajemen aset Indonesia gitu. Yang muncul ya tawaran-tawaran investasi seperti saham, kemudian obligasi dan sebagainya. Tetapi manajemen aset di sini yang ingin saya sampaikan itu adalah lebih cenderung ke manajemen aset yang berbasis ISO 55001 gitu. Jadi lebih fokus ke engineering asset management. Engineering asset management. Jadi manajemen untuk aset-aset yang dia aset fisik bukan aset finansial. Dan kemudian sebagai perkenalan singkat, ini saya S1 Teknik Industri ya, alumni masuk 95 sampai tahun 2000 lulusnya. Ya, kemudian S2 kebetulan saya di UGM, tidak jauh juga dari UII gitu. Dan kemudian S3 masuknya bareng Mas Kun, cuman beda universitas. Saya di University of Wollongong Australia, Mas Kun tadi di Monash, gitu. Saya malah baru tahu. Kalau tahu gitu malah saya main-main juga Mas ke Melbourne gitu. Tapi mungkin kita belum sempat bersilaturahmi sebelumnya gitu. Yeah. Nah, saya akan mulai Bapak Ibu dan teman-teman semua dari apa yang kita bicarakan di webinar sama seperti ini, Studium General ya, untuk pembukaan tahun akademik baru gitu. Perkuliahan baru, tapi yang disampaikan di semester yang lalu. Waktu itu saya ingat betul bahwa Pak Rektor, Prof. Fathul Wahid menyampaikan ada 4 literasi for the better world yang diambil dari World Economic Forum. Ya, ada 4 literasi for the better world. Yang pertama ada future literacy, yang kedua ada system thinking, ya. Yang ketiga itu ada anticipation, yang keempat ada strategic foresight. Itu keempat literasi yang memang saya pegang betul dan coba saya suntikan pemahamannya ke teman-teman baik di S1 atau S2 gitu. Nah, apa itu future literacy? Future literacy adalah bagaimana seseorang itu bisa mempunyai bayangan, imajinasi ke depan itu masa depan akan seperti apa gitu. Nah, dari situ itu namanya bisa mendrive ekspektasi kita, bisa mendrive bagaimana kita harus mempersiapkan diri di masa yang akan datang. Itu future literacy. Kemudian yang kedua, system thinking. Sistem thinking ini saya kira ini pakarnya mahasiswa dan alumni teknik industri gitu. Teknik industri itu memang seseorang yang memang dipersiapkan dia sebagai seorang system thinker. Dia harus mempunyai satu big picture tentang sebuah sistem, entah sistem industri, baik industri manufaktur atau jasa. Nah, intinya adalah pada system thinking kita melihat bagaimana pola dari sebuah sistem, bagaimana kita bisa mengimprove-nya dan kita bisa men-share pemahaman terhadap masalah-masalah dan juga bagaimana menyelesaikan masalah tersebut secara efektif dan efisien. Saya kira semua mata kuliah di teknik industri pasti akan fokusnya ke situ gitu. Nah, kalau kita melihat sistem thinking, kita tidak hanya melihat bagaimana internal sistemnya, tapi bagaimana juga environment, fast changing environment yang ada di sekitar sistem itu sendiri. Nah, saya akan fokus ke dua ini, ya, yang dua yang lain sementara kita putus asa terlebih dahulu. Nah, kalau kita melihat bagaimana pendekatan sistem untuk bisnis sistem, ya, bahwa sistem bisnis sekarang ini surrounding-nya, lingkungannya itu ada berbagai macam teknologi berdasarkan baik industri 4.0 atau society 5.0. Ya. Tapi kalau kita boleh jujur di Indonesia, nampaknya industri 4.0 itu masih relatif agak jauh ya. Karena kalau kita lihat manufaktur khususnya, manufaktur itu masih banyak yang 2.0 bahkan 3.0 bahkan 2.0 gitu. Masih sangat jarang atau mungkin saya pribadi masih belum menemukan satu industri di Indonesia yang betul-betul 4.0 gitu. Kecuali yang tadi Mas Kun sampaikan beberapa, ada Gojek dan sebagainya, saya kira itu secara sistemnya memang sudah 4.0. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita harus atau sistem bisnis ya, khususnya perbankan dan finansial, pelayanan finansial harus berubah ke situ. Nah, sesuai dengan topik hari ini tentang digital economy, ya sebenarnya apa itu sih ekonomi digital? Buat beberapa teman yang mungkin baru dengar, ya, karena saya juga baru dengar beberapa waktu lalu gitu, ekonomi digital. Jadi ekonomi digital atau digital economic itu adalah satu aktivitas ekonomi yang merupakan hasil dari
ribuan, miliaran atau bahkan jutaan ya everyday online transaction among people, business, devices, data dan proses. Jadi ada hasil dari jutaan online connection, hubungan yang online antara orang dengan orang, orang dengan device, device dengan device dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kalau kita kembali ke tadi, lingkungan industri ada industri 4.0. Nah, salah satu pilar dari industri 4.0 itu kan ada Internet of Things. Internet of Things itu di mana ketika ada mesin dia bisa berkomunikasi dengan mesin. Kalau di Gojek tadi HP berkomunikasi dengan HP gitu kan. Kita nggak perlu nanya kepada, kalau kita pesan makanan misalnya lewat GoFood, kita nggak perlu nanya, Pak sampai di mana gitu. Kita bisa lihat di peta. Berarti yang komunikasi bukan kita, bukan people to people, tapi device to device. Ya kan, things to things. Itu yang disebut dengan Internet of Things. Nah, ini adalah bagaimana atau digital economy, potensi dari digital economy di Indonesia. Ya, yang pertama bahwa kita biggest economy in Southeast Asia, kemudian most connected to social network ya. Malah kemarin katanya netizen Indonesia itu netizen yang paling galak di dunia, katanya begitu kan. Ada satu selebgram yang pengikutnya sekian juta, tapi karena dibenci sama orang Indonesia jadi hanya sekian ribu atau sekian ratus, bahkan turun drastis gitu. Nah, ini beberapa bagaimana things to things atau Internet of Things itu bisa menjadi potensi besar dalam digital economy yang nampaknya juga di potensi ini diambil oleh Mas Teddy juga. Gitu. Nah, sebenarnya kenapa kita menggunakan digital economy? Ya, pasti digital economy itu memudahkan, ya kan, memudahkan. Saya tertarik tadi yang disampaikan Mas Kun bahwa Gojek misalnya, ya dia mempunyai 3 prinsip bagaimana dia bisa memberikan kecepatan, ya, atau responsiveness, kemudian bisa memberikan inovasi, bisa memberikan dampak sosial, gitu kan. Saya kira semua digital economy memang harusnya kita mengarah ke sana gitu. Bagaimana ketika kita menggunakan IT kita bisa bisa mendapatkan respons yang lebih bagus, lebih cepat gitu kan. Internet banking misalnya kita kalau transaksi tidak perlu ke ATM, tidak perlu ke counter, kita tinggal bertransaksi lewat internet. Kemudian kita marketplace juga sama gitu kan. Jadi dibutuhkan inovasi juga dan dibutuhkan sesuatu yang bisa memberikan dampak sosial yang positif khususnya. Nah, itu beberapa alasan kenapa orang sekarang banyak menggunakan digital economy. Nah, kalau kita berbicara digital economy, ya sebenarnya ada 4 atau 5 pilar digital economy. Ada basic infrastructure, digital infrastructure dan sebagainya. Nah, dari perspektif saya sebagai teknik industri, sebagai orang yang bergerak di bidang manajemen aset, saya akan fokus ke 2 yang sebelah kiri, basic infrastructure sama digital infrastructure. Nah, tapi karena topik kita hari ini fokusnya kepada digital infrastructure, pada digital economy, maka saya akan fokus dulu ke bagaimana perspektif manajemen aset terhadap digital infrastructure. Nah, kalau kita berbicara Bapak Ibu tentang defining the corporate strategy ini saya ambil dari bukunya Michael Porter kalau nggak salah. Ini mungkin kepakarannya sebenarnya Mas Teddy ini yang lebih pakar di marketing ini. Nah, sebetulnya kalau kita melihat corporate strategy, ya ada 3 strategi utama ya secara teoritis ya, yaitu yang disebut dengan responsiveness, cost leadership, dan differentiation. Nah, saya kira digital digital economy atau perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan digital economy itu kalau saya mengamati dia fokus utamanya adalah pada responsiveness. Bagaimana dia bisa memberikan respon yang cepat. Tadi misalnya ada Gojek, kemudian ada ATM, internet banking dan sebagainya. Fokusnya kan sebenarnya ke situ. Tapi menurut Porter bahwa yang disebut dengan responsiveness ada satu syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu apa? Reliability. Ya, tidak mungkin kita bisa memberikan sesuatu yang responsif kepada customer kalau kita tidak punya sistem yang reliable. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya digital infrastructure, ya fokus yang merah itu digital infrastructure tapi tidak reliable, apa yang terjadi? Dampaknya kira-kira seperti ini. Ya, ini contoh saja yang tidak bukan sesuatu yang nyata. Ya. Bayangkan kalau kita ngambil uang di ATM, tetapi ATM-nya lambat, antriannya sangat panjang. Apalagi kalau ini kemudian mereka connect viral di sosial media, bisa jadi itu akan jadi opportunity loss yang besar bagi perusahaan yang bersangkutan. Belum lagi kalau misalnya tol misalnya, ini contoh saja belum terjadi, semoga tidak terjadi juga gitu.
Ketika tol misalnya mereka bayar pakai e-tol misalnya, tapi infrastrukturnya down. Ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Nah, artinya ketika sebuah corporate, sebuah perusahaan memang fokus memilih strategi responsiveness, maka salah satu syaratnya adalah bagaimana mereka bisa menghadirkan sesuatu yang reliable. Nah, ini saya ambil dari, mohon maaf Mas Kun, minta izin ini dari slide Mas Kun tadi. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang global risk for digital economy, ya, saya sempat kopas tadi sebentar. Nah, dari top risk, baik dari likelihood atau impact, itu hampir semuanya sesuatu yang bisa dibilang berhubungan sama uncontrollable situation atau berhubungan dengan alam. Kalau nggak salah tadi begitu. Kecuali pada satu tuh, IT infrastructure. Ya, IT infrastructure. Artinya teman-teman di seluruh dunia juga memahami kalau IT infrastrukturnya itu down, ya, maka dampaknya itu ya bisa jadi tidak jauh berbeda dengan apa itu weapon of mass destruction, ya, akan ada sesuatu yang luar biasa dampaknya. Nah, pertanyaannya bagaimana manajemen aset kita bisa apa istilahnya kita bisa berperan di dalam hal ini. Nah, sebelumnya saya ingin introduce dulu tentang apa itu manajemen aset. Nah, manajemen aset itu adalah satu pendekatan manajemen, ya, di mana menginvolve proses penyeimbangan antara cost, opportunity, and risk, ya, against the desired performance of the asset. Tujuannya satu, supaya bisa mencapai tujuan organisasi. Jadi bagaimana tujuan organisasi itu kita capai dengan cara apa? Kita menyeimbangkan biaya, resiko, dan performance dari aset. Jadi manajemen aset sebetulnya tidak fokus ke pengelolaan aset itu sendiri, tapi fokusnya adalah bagaimana kita bisa membuat aset itu bisa berperan atau memenuhi perannya dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Itu manajemen aset. Nah, ini saya introduce mungkin buat Bapak Ibu model konseptual dari manajemen aset. Jadi manajemen aset itu memang sekali lagi tidak berdiri sendiri gitu. Itu memang di breakdown kalau Bapak Ibu lihat di yang warnanya warnanya abu-abu di atas itu di breakdown dari organizational strategic plan. Jadi strategi organisasi di mana dia mempertimbangkan customer, mempertimbangkan legislation, mempertimbangkan investor sama commercial environment yang kemudian didesain sebuah rencana strategis organisasi di mana rencana strategis organisasi tadi kemudian akan di breakdown menjadi strategi dan plan yang berhubungan dengan aset. Tentu saja juga mempertimbangkan organisasi dan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, kemudian strategi dan perencanaan yang berhubungan dengan aset setelah didukung dengan asset management decision making itu akan menjadi input dari life cycle delivery dari aset. Jadi life cycle delivery dari aset, Bapak Ibu, itu ada 4 tahap. Ada tahap akuisisi aset, pengoperasian aset, maintain aset, dan disposed aset. Nah, di mana proses life cycle delivery itu ya secara iteratif itu juga membutuhkan risk dan review yang ini kita juga fokus ke atau menggunakan pendekatan ISO 31000 yang tadi disampaikan Mas Kun. Jadi ISO 55000 yang menjadi pendekatan di manajemen aset 55001 tetap membutuhkan koneksi dengan ISO 31000 khususnya untuk proses risk dan review-nya. Nah, ini saya juga sampaikan 39 subjek dan 6 grup dari model manajemen aset. Ya, kalau risk and review itu ada di grup 6. Ya. Di situ ada risk assessment and management, contingency plan dan sebagainya. Ya, kemudian kalau teman-teman teknik industri atau di teknik mesin namanya banyak fokus ke grup 3 gitu kan. Sistem engineering untuk teknik industri, kemudian maintenance delivery, reliability engineering dan sebagainya. Anda yang tertarik dengan supply chain, Anda bisa masuk ke grup 5. Di situ ada procurement dan supply chain management. Jadi persepsi knowledge Anda tentang supply chain itu kan, tentang procurement yang biasa dipakai untuk untuk pembelian bahan baku misalnya atau barang jadi, bisa juga kita implementasikan untuk proses misalnya pengadaan spare part-nya, pengadaan bagaimana kita mengelola
supply chain dari spare part dan sebagainya. Jadi nampaknya hampir semua disiplin manajemen atau disiplin ilmu yang lain termasuk engineering, mesin dan sebagainya, elektro juga bisa masuk ke manajemen aset. Karena ini juga ternyata multidisiplin. Nah, Bapak Ibu, ini saya sampaikan beberapa contoh bagaimana manajemen aset itu di manufacturing gitu. Manajemen aset di manufacturing. Ini beberapa contoh yang saya sampaikan adalah contoh yang konkret yang saya ambil dari mitra-mitra kami, ya, mitra-mitra MTI gitu. Yang pertama, ini ada di sebuah BUMN juga ini di mana di Sumatera gitu, yaitu pengadaan bearing gitu kan. Bearing ini aja mengadakan bearing aja juga jadi satu masalah gitu. Ya, mau beli yang murah atau yang mahal. Ini ya, kalau mahasiswa saya S1 yang kebetulan juga ada beberapa di sini yang ngambil mata kuliah manajemen aset udah sangat familiar sama kasus ini gitu. Ya. Bearing aja itu murah atau yang mahal karena dampaknya berbeda. Nah, bagaimana kita melakukan pendekatan tadi? Kita menyeimbangkan cost, resiko dan performance ya yang kita bisa pakai untuk menyelesaikan kasus ini gitu. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya contoh ini yang kedua ada ini di Kalimantan Bapak Ibu, ya ada satu perusahaan ya ketika dia shutdown di 2018 kalau nggak salah itu kerugian shutdown selama setahun saja opportunity loss-nya itu kurang lebih 1 triliun itu setara dengan gaji semua karyawan perusahaan tadi selama 3 tahun. Nah ada nggak peran purchasing dan inventory, ada nggak peran manajemen aset di situ? Bisa nggak kita berperan mengurangi itu gitu ya kan itu beberapa kasus artinya ketika ini terjadi kan itu bisa mengancam tujuan organisasi tadi ya ketika mereka punya opportunity loss yang begitu besar gitu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati pertanyaannya ketika tadi sudah disampaikan sedikit tentang apa itu manajemen aset ya karena waktunya tidak banyak lagi pertanyaannya bagaimana kita atau kami di manajemen aset bisa berperan di digital ekonomi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa manajemen aset sebetulnya itu tidak fokus ke dalam aset itu sendiri, tetapi kita lebih berfokus ke bagaimana kita bisa menciptakan nilai yang bisa disediakan oleh aset terhadap organisasi. Ya kan? Jadi ketika kita berpikir tentang manajemen aset, itu fokusnya bukan pada pengelolaan asetnya, bukan itu. Tapi ke bagaimana kita bisa menciptakan nilai dari aset supaya aset tadi bisa memberikan kontribusi terhadap proses pencapaian tujuan dari organisasi. Gitu. Nah, artinya kalau kita berbicara tentang digital economy, ya digital economy atau digital infrastructure, ya kita harus identifikasi dulu sebenarnya tujuan organisasi ini apa. Ya kan? Kemudian kenapa mereka menggunakan digital infrastructure? Nah dari situ kita bisa breakdown itu menjadi tujuan dan perencanaan dari aset. Apakah aset ini sampai ke keputusan umur ekonomisnya berapa, kapan perlu diganti, ya perlu ada apa namanya yang aset yang sama gitu kan. Jadi kayak spare-nya gitu, ya kan. Ketika kita perlu ganti alternatif A atau B, bagaimana resikonya, bagaimana kita mengelola resiko dari aset tadi gitu. Kalau aset ini tiba-tiba breakdown, bagaimana resiko terhadap perusahaan dan sebagainya. Artinya fokusnya tetap kita identifikasi dulu yang paling atas tujuan dari organisasi, kemudian kita identifikasi dari tujuan ini bagaimana kontribusi nilai dari aset yang diharapkan. Dari situ manajemen aset kemudian bisa masuk gitu. Nah, saya baru nemu tadi malam bahwa sebenarnya saya pengen ikut juga tapi saya nggak tahu masih bisa atau enggak. Saya kira nggak ada sesi online ya, kalau ada sesi online saya ikut. Jadi ada satu seminar tentang asset management and digital infrastructure di Scotland. Ini baru mungkin 18 Februari. Udah lewat ya. Sudah lewat ternyata. Nah, saya kira ini salah satu yang bisa memberikan indikasi bahwa ternyata manajemen aset sekarang tidak hanya fokus ke engineering aset seperti di industri,
mesin, kantor dan sebagainya, sampai ke kendaraan dan sebagainya, tapi sudah masuk ke digital infrastructure. Kenapa begitu? Karena ketika digital infrastructure ini down, seperti yang tadi mengutip yang disampaikan Mas Kun, itu dampaknya akan luar biasa. Memang kalau dari sisi likelihood-nya relatif kecil, tetapi jika itu terjadi, dampaknya bisa mengancam kemaslahatan umat, kira-kira begitu. Baik, terima kasih sekali Mas Adi dan teman-teman semua. Silakan jika ada pertanyaan atau komentar, apalagi jika ada diskusi yang membahas tentang isu ini. Terima kasih sekali. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.